Oke, sekarang kita akan melihat untuk latihan soal nomor 7. Akannya gitu ya. Kan saya punya soalnya adalah X plus 3X kurang dari X plus 2. X plus 3X ini kan berarti 4X ya. Soalnya mudah ya. Tidak apa-apa ya. Karena memang sudah kayak gini, mau gimana lagi kan gitu. Ya, kita selesaikan ya. Berarti X ditambah 3X ya, plus kurang dari X plus 2. Kalau X ditambah 3X berarti dapatnya 4E, kemudian X-nya saya pindah ruas, berarti dikurangi X gitu ya, kurang dari 2. 4X dikurangi X dapatnya 3X kurang dari 2. Maka saya punya X-nya kurang dari 2 per 3. Kalau X-nya kurang dari 2 per 3, ingat di sini nggak ada tanda sama dengan, maka garis bilangannya pasti dia akan terbuka, ya, tidak tertutup, ya. Dimana dia perjalanannya adalah ke kiri. Yang kita arsir kan yang di sini ya, dari 2 per 3 berjalan ke kiri terus, ya. Ukuran penyelesaiannya berarti dari negatif tak terhingga, 2 per 3, pastikan kurungnya adalah kurung. Nah, dikarenakan ini 2 per 3 tidak masuk di dalam suatu solusinya. Oke. Nah, sekali nomor 7. Sekarang kita lihat untuk nomor 8. Kalau nomor 8 sekarang saya punya X plus 1 kuadrat gitu ya, lebih besar sama dengan 1 dikurangi X. Nah, pastinya ini akan kita uraikan dulu ya, biar lebih sederhana. Kalau kita uraikan X plus 1 kuadrat, kita dapatnya adalah X kuadrat plus 2X plus 1 lebih besar sama dengan X. Kemudian gimana lanjutnya? Nah, ubah aja. Ruas kiri ruas kanan kita pindah ruas ke kiri semua, atau boleh ruas kiri pindah ruas kanan, terserah dari teman-teman. Lebih mudahnya kan ya kanan pindah ruas kiri ya. Nah, saya punya X kuadrat plus 2X ditambah 1 dikurangi 1 ditambah X. Nah, saya punya, kalau ini kita operasikan sederhana secara aljabarnya, maka X kuadrat plus 2X ditambah X berarti X1 dikurangi 0. Kita faktorkan, saya dapatnya adalah X dikalikan X plus. Di sini gitu ya, pasti akan bisa mendapatkan titik pemecah. Yang pertama, X itu sama dengan 0, satu sisi, X plus 3-nya itu sama dengan 0, maka saya akan punya X sama dengan 3 ya. Dari sini di bawah menuju ke garis bilangan, negatif 3 akan berada di sebelah kiri, kemudian sebelah kanan. Terus gimana caranya? Untuk daerah negatif positif, cek ya. Caranya kita cek gitu ya. Cek untuk X sama dengan, saya ngambilnya X sama ya gitu ya. Kalau saya ngambilnya 1, kita masukkan ke soal gitu ya. 1X ditambah, dapatnya berapa? Kalau X-nya tak ganti 1, 1 dikalikan 1 tambah 3 berarti 4 ya. 1 dikalikan 4 dapat 4 itu berarti positif atau negatif? Positif. 1 tadi di daerah mana? Sebelah. Positif, positif, positif. Melewati perbatasan negatif, 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 perbatasan positif. Ya. Nah, kemudian pastikan di sini yang kita arsir yang mana? Ya, soalnya ternyata dia lebih besar sama dengan. Karena lebih besar dengan, berarti yang kita arsir yang bertanda kita akan punya dari negatif tak terhingga, negatif 3 kurungnya siku karena dia tertutup, atau 0 kurungnya tertutup ya sampai positif tak terhingga. Akan suatu penyelesaian. Contoh latihan nomor jawaban dari latihan nomor 8 ya. Latihan soal nomor 8. Sekarang kalau kita lihat untuk nomor 9. Oh, gimana ini ya? Nah, udah juga ya sebenarnya. 3 dibagi 1 dikurang X kurang dari sama dengan 2. Kita pindah ruas aja 2-nya, maka saya punya 3 per 1 dikurangi X kurangi 2. Tinggal samakan penyebutnya, saya punya 3 per 1 per X dikurangi 2 dikalikan penyebutnya kan harus 1 per X, 1 dikurangi X gitu ya. Maka 2 dikalikan 1 dikurangi X per 1 dikurangi X gitu ya. Maka saya akan punya 3 dikurangi, ingat ini berarti negatif
negatif 2 dikalikan negatif X positif 2X gitu ya. Nah, saya punya 3 dikurangi 2 akan mendapatkan 1 plus 2X per 1. Ya, akan menyebabkan ada titik pemecahnya ya. Untuk pembilang kita punya negatif setengah. Karena 1 ditambah 2X biar jadi 0 gimana gitu. Dari pemecah biar mudah kan gitu ya. Nah, X-nya kalau kita ganti dengan setengah, sedangkan untuk penyebut kita punya 1 ya, karena 1 dikurangi 1, X-nya berapa biar jadi 0? 1. Tapi ingat, meskipun ini ada tanda sama dengan gitu ya, tapi harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kalau penyebut, apakah boleh sama dengan 0? Nah, sehingga nanti untuk yang satu ini gitu ya, pada garis bilangannya maka dia harus terbuka ya, tidak boleh tertutup, hanya negatif. Dari titik pemecahnya kita punya negatif setengah, 1, artinya punya negatif setengah atau 1 gitu ya. Sekarang kita akan cek daerah yang kita arsir yang mana gitu ya. Wah, cara ngarsirnya cek aja ya, mau ngambil mana ya, cek. Kita ngambil X sama dengan 0 dah. Kalau X sama dengan 0 saya masukkan ke soal 1 ditambah 2X gitu ya per 1 dikurangi X. Artinya 1 ditambah 0 gitu ya, 1 per 1 kurangi 0, 1. 1 adalah positif. Maka daerah 0 itu di mana? Wah, 0 daerah sini ya. Maka ini positif, positif gitu ya, positif, positif. Dari perbatasan negatif, negatif, negatif. Begitu juga bagian. Dan negatif. Kan gitu. Nah, dari negatif ini yang kita arsir yang mana? Kita lihat soal. Soalnya kan kurang dari sama dengan 2. Arsir adalah ya, ini ya. Nah, dari sini solusinya berarti kita akan punya, penjelasannya adalah negatif tak terhingga koma, negatif setengah, kurungnya siku, karena negatif setengah itu ya tertutup. Kenapa tertutup? Karena dia sebagai pembilang gitu ya, dan pembilang kan tidak mensyaratkan, pembilang itu kan boleh 0 gitu ya. Berbeda kalau untuk yang satunya tidak boleh, maka kurungnya bisa. Itu merupakan jadi himpunan penyelesaian untuk nomor 9. Sekarang kita lihat untuk yang terakhir. Wow, akhirnya kita punya untuk kesempatan yang terakhir. Nah, soalnya apa itu gitu ya? Soalnya adalah 2X dikurangi 1 dibagi 3 dikurangi X kurang dari X dibagi X plus 4. Bahkan ruas saja yang di sebelah kanan ini, maka dikurangi X per X plus 4 gitu ya, kurang dari 0. Prosesnya gimana? Samakan penyebutnya saja. Jadi di sini 2X dikurangi 1, penyebutnya kan kurang X plus 4 gitu ya. Maka kita kalikan X plus 4, pun juga kurangi X yang di sini karena penyebutnya kurang X plus. Jadi di sini penyebutnya adalah kurang 3 dikurangi X ya. Maka kita kalikan 3 dikurangi. Nah, kita akan punya, kalau di sini ini kita kita uraikan, dapatnya adalah 2X kuadrat plus 7X dikurangi 4. Ini kita uraikan berarti negatif gitu ya. Mengingat dulu negatif X dikalikan 3 berarti negatif 3X, negatif X dikalikan negatif X dapatnya adalah positif X dan per 3X X plus 4. Dan ini kita sederhanakan, dapatnya adalah kalau 2X kuadrat gitu ya ditambah dengan X kuadrat, 3X kuadrat, 7X dikurangi 3X dapatnya 4X, 4 kan gitu. Nah, kita dapatkan 3X kuadrat plus 4X dikurangi 4 gitu ya. 3 dikurangi X plus 4 kurang dari 0. Ya, kita akan bisa menentukan ini faktoran. Kalau kita faktorkan ternyata dapatnya adalah 3X dikurangi 2 dikalikan X plus 2 dibagi 3 dikurangi X dikalikan X plus 4 kurang dari 0. Nah, titik pemecahnya di mana? Wah, ini titik pemecah di sini berapa berarti? Ya. Ini berarti titik pemecahnya kita bisa mendapatkan biar jadi 0 gitu ya. Titik pemecah bagian itu kita akan punya ya. Ini berarti negatif 2. Sini itu berarti kita punya 3 gitu ya. Dan ini kita punya titik pemecahnya 4 ya. 2/3. Kemudian ada negatif 2, 3 sama 4. Aja garis bilangan ya.
Negatif 4 pasti berada sebelah sini, kemudian negatif 2, kemudian ada 2/3, kemudian ada 3, gitu ya. Daerah positif negatif gimana? Ya cek dulu ya, kita nggak bisa asal-asalan gitu ya. Kita cek aja. Cek saya mau ngambil X-nya berapa? Mudahnya X-nya 0 aja ya. 0 itu tetapkan ya. Kalau 0 itu kita masukkan ke soal sini gitu ya, ke soal ini, maka kita akan punya 3 dikalikan 0, 0, maka kita bagian ini punya negatif 2 gitu ya. Dikalikan 0 ditambah 2, didapatnya 2 per gitu ya. 3 dikurangi 0 kita punya bagian di sini 3. Kemudian X plus 4, X-nya 0 berarti kita punya 4 gitu ya. Nah, kita punya negatif 2 dikalikan 2 kita punya 4 per 3 dikalikan 4 adalah 12. Nah, negatif 4 per 12 itu kan berarti negatif kan ya. Nah, daerah ini berarti daerah negatif. Berarti 0 ini merupakan daerahnya negatif. 0 itu di mana? Positif, negatif, negatif. Berarti perbatasan positif, positif, perbatasan negatif, negatif. Terusnya gitu ya. Yang kita arsir yang mana? Lihat aja soalnya. Kurang dari. Karena kurang dari, maka yang setelah kita mengasih tanda positif negatifnya tadi, yang bertanda negatif kita arsir. Yang dalam sini yang sudah saya warna biru. Jadi solusinya ada bagian dari negatif tak terhingga, koma, negatif 4 atau karena kosong ya dari negatif 2,2/3 atau 3 sampai positif tak terhingga. Nah, itulah dari jawaban latihan soal untuk pertidaksamaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.